kriminal dan menyangkut dari Ferdy Sambo CS. Ferdy Sambo lagi. Videonya Nikita Mirzani udah lihat dong yang dia viral. Teriak-teriak nggak mau ditahan selama 20 hari untuk proses penyelidikan. Halo Sobat Negeriku, balik lagi bersama kami tentunya hanya di reactionjpnn.com. Senangnya kita bisa ketemu lagi. Iya, dengan format yang baru dan fresh. Semoga kalian sehat selalu. Kali ya. Orang yang tetap begitu. Dan seperti biasa kita akan membacakan 5 berita terpopuler jpnn.com ya, Sergi dalam Coba kita spill berapa? Di spill tetap masih kasus-kasus Ferdy Sambo. Terus ada Lesti. Terus Nikita Mirzani dan masih banyak yang lainnya. Langsung saja ya, selengkapnya hanya di reactionjpnn.com. Oke, berita terpopuler pekan ini kita sambut yang pertama kali yaitu tentang Ferdy Sambo. Tersambo ya, Bung ya. Ya, headline beritanya seperti ini. Bagaimana? Eksepsi ditolak jaksa, Ferdy Sambo masih terancam hukuman mati. Lihat gestur tangannya. Jadi kemarin semua eksepsinya yang disampaikan oleh pengacaranya ditolak semua. Ditolak semua. Nah, Ferdy Sambo ini kemudian kan sebelumnya kan dia berspekulasi bahwasanya dia hanya menyuruh Baradae untuk memukul si Brigadir J. Ternyata kesaksian Baradae bukan suruh pukul tapi disuruh ditembak. Itu isi eksepsinya gitu. Nah, dan ditolak mentah-mentah karena ini sangat-sangat bertentangan dengan fakta dari beberapa tersangka lainnya, bukan saksi tapi beberapa tersangka lainnya. Mungkin hakim juga punya pertimbangan juga ya. Dari beberapa saksi dan pengakuan tersangka lain. Dan ini fenomenalnya kenapa ditolak? Karena hal itu kan tadinya sebabnya. Nah, akibatnya banyak spekulasi juga bahwasanya Ferdy Sambo akan dinantikan hukuman mati kepada dirinya. Kan tadinya mungkin dia mengajukan eksepsi itu berharap bukan pembunuhan berencana ya yang di pasal yang dikenakan ya. Tapi yang bikin gua nggak habis pikir, kan ini keterangan udah banyak yang menyebut kalau ini tuh perintah Ferdy Sambo untuk nembak mati. Tapi dia eksepsinya bisa-bisanya bilang hanya untuk memukul. Terus ya kali ya hakim dan ini lain-lainnya percaya ya kan, sementara saksi dan juga tersangka pada ngomongnya dia yang nyuruh bunuh. Terus lanjut opini gue. Artinya kan ini Ferdy Sambo berdiri di pendapat dia sendiri dibandingkan tersangka-tersangka yang lain. Ini tidak ada pendukungnya kecuali dari pengacaranya gitu. Siapa pengacaranya? Febri Diansyah itu ya. Oke, terus lanjut. Dan dibacalah sama pakar-pakar bahwasanya gesturnya Sambo itu terlihat tidak tenang. Bahwasanya memang ini dia siap-siap menerima ajalnya lah ya, maksudnya hartanya dia ya. Ngeri banget ya. Karena gesturnya dia takut yang tadinya dia kan sangar gitu kan. Iya, masuk. Tapi mungkin saja kalau saya secara positif thinking deh ya, mungkin dari kejadian ini gesturnya itu menunjukkan sebuah tekad yang bulat dari Ferdy Sambo untuk bertobat gitu kan. Karena tahu akan dihukum mati atau hukuman seumur hidup, apalah gitu. Gue kan orangnya positif thinking saya. Ada komentar apa dari netizen? Ini menanggapi berita ini si Wirwewira membunyikan berkomentar kalau buktikan bahwa hukum di negeri ini tuh mutlak dan tidak tunduk pada manusia siapapun. Udah kayaknya gede banget nih ya komentarnya. Terus juga si Devon Safa, Indonesia mengawasi, Indonesia mengawal, Indonesia melihat, waktunya hukum di Indonesia kembali bangkit tegak ke marwahnya biar menjadi pelajaran untuk kedepannya kebiadaban ini tidak terulang lagi. Tulisannya tuh caps lock semua. Jadi kayak mengeluarkan sabar gitu ya. Ini ayo dong, hukumnya tuh harus ditegakin gitu. Terima kasih Sobat Negeriku yang sudah berkomentar. Semoga kasus ini ikutin terus kasusnya Ferdy Sambo CS dan di jpnn.com kan menayangkan secara live waktu sidang-sidang berikutnya. Kalau malas baca tinggal buka YouTube jpnn.com. Tinggal di relay aja. Oke, lanjut close. di berita terpopuler keempat.
Oke, kita landing ke berita keempat. Landing. Habis perjalanan dari mana, Bang? Dari Ferry Sambo. Oh, iya. Ini kasusnya kriminal lagi, jangan repet lah. Headline beritanya seperti ini. Fakta penusukan bocah perempuan pulang dari masjid bikin nyesek. Pelaku ternyata titik-titik. Nah, jadi sebelum ini Bro Tika, Sis Tika. Bro juga apa-apa. Gue jiwanya kadang bro kadang sis kok. Oh itu undefined ya, ininya kelaminnya. Usus sensor. Oke lanjut Ser. Oke. Nah jadi sebelum ini sempat viral di sosial media, terutama di jagat Twitter ya. Di JPN juga rame tuh Twitter ya, gara-gara ini. Jadi kasusnya itu apa namanya, dua orang bocah perempuan masuk gang, pulang dari ngaji, tiba-tiba mereka pisah tuh, pisah dari gang. Bocah yang satunya nih, yang jadi korban penusukan. Disamperin sama si pelaku ini, pemuda yang pakai motornya diparkir agak jauh dari lokasi penusukan. Sempet ya parkir? Iya, sempet, terus dia tusuk. Diambil HP-nya. Nah ternyata kan banyak spekulasi bahwasanya ini ternyata kasusnya dendam sama ayahnya gitu. Spekulasinya gitu, ternyata motifnya adalah harta, mau ngambil handphone. Ternyata cuma mau ngambil handphonenya si bocah, dia membunuh si bocah ini. Iya. Biadab sih. Fakta berikutnya, ternyata Ical ini nama si pelakunya. Dia itu mau ngambil handphone karena dibully. Terjadi perundungan juga di circle-nya dia. Gara-gara bullying kalau handphone ya? Jelek gitu. Handphonenya jelek, waduh gimana. Dan kemudian dia minum minuman keras, mabuk. Terus sudah nggak punya pikiran. Dan fakta ketiganya adalah ternyata si korban itu nggak punya handphone. Nah itu handphonenya siapa dong yang dibawa? Kan disaut ya? Iya, handphonenya jelek gitu loh, maksudnya bukan handphone yang iPhone gitu. Handphonenya lebih jelek daripada si pelaku gitu. Kirain handphone gua. Iya. Oh gitu lah. Mind blowing ya, karena kan jadi tidak sadar sumbernya gitu. adalah satu, minuman keras yang membuat orang kehilangan akal. Kedua adalah bullying. Ini bullying, parah ya, sih ini. Itu yang paling... Itu kayak silent killer gitu loh. Nggak silent killer juga sih, bullying coy. Efeknya bisa jangka panjang, bisa jangka pendek, bikin orang hilang akal, terus bunuh diri, macam-macam deh. Yang jadi faktanya juga bullying itu kan setara dengan kasus gula ya. Orang pembunuh kesunyian itu kan. Iya, silent killer itu diabetes dan lain-lain. Nah, ternyata bully juga termasuk penyebab yang di dunia gitu loh. Makanya kenapa ada banyak pergerakan di Indonesia, bahkan dunia ya, stop bullying. Nah ini biasanya terjadi di lingkungan sekolah, ya kan. Dan itu tuh efeknya luar biasa. Jadi yang anak introvert dibully, tahu-tahu bunuh diri, ya gitu-gitu loh. Yang jelas-jelas di lingkungan sekolah kan komunal pendidikan ya, edukasi. Seharusnya dari pihak penyelenggara pendidikan ini yang menjadi garda terdepan untuk bisa. Kasusnya Ical ini bukan di circle edukasi, tapi circle tongkrongan. Jadi komunal yang bebas berpikir dan lain-lain. Jadi ya begitu. Ada komentar apa dari sobat negeriku? Banyak. Tapi gue miris sih sama ini tuh. Rival Ahmad, surga menantimu ya anak solehah. Amin. Ya. Gue gak kebayang nih orang tuanya gimana ya. Orang tuanya si bocah. Innalillahi wa innalillahi rajiun, dari kau meninggal dalam perjalanan pulang dari mengaji. Insya Allah surga ya dek. Semoga almarhumah husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran, ketabahan dan keikhlasan. Amin ya Allah. Gitu. Jadi masih perjalanan ibadah ya, pulang terus itu mendapat musibah, dan itu nggak jauh dari rumah, jalan kaki kok. Ya makanya isi tasnya tuh ya perihal item-item pengajian gitu, buku tulis sama kitab Al-Quran gitu kan. Sedih nggak sih? Ya gimana ya? Semoga hati-hati deh semuanya ya. Ya semoga tetap dijaga semuanya. Dan buat para orang tua agar bisa lebih protektif. Tapi pelajaran buat kita semua. Iya, untuk menjaga anak-anaknya. Lanjut di berita terpopuler ketiga. Case close. Lanjut di berita terpopuler ketiga, ini entertain ya Gus ya. Ada Nikita Mirzani masih ditahan, karyawan membawakan sesuatu. Jadi kemarin di hari Selasa ya? Selasa kemarin. Selasa itu si Nikita Mirzani akhirnya, kalau nggak Selasa, Senin.
Selasa ya. Itu ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Negeri Serang setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dengan perseteruan. Ini adalah perseteruan Nikita Mirzani dengan Dito Mahendra. Jadi videonya Nikita Mirzani udah lihat dong yang dia viral. Teriak-teriak nggak mau ditahan selama 20 hari untuk proses penyelidikan. Kemudian dia ngomongnya, saya pengen pulang, pengen ketemu anak-anaknya gitu lah. Nah, ini sebagian netizen tuh bilangnya mendukung Nikita Mirzani, satunya tidak, beberapa juga syukurin lo kayak gitu-gitu loh. Karena kan selama ini dinilai Nikita Mirzani itu kebal hukum lah dan lain-lain. Terus nyangkut-nyangkut soal backingannya udah nggak main nih kayak gitu-gitu. Kan backingannya lagi di sidang. Iya, siapa dia? Enggak, gue nyebut kok. Oke, beritanya begini, aktris Nikita Mirzani masih ditahan di Rutan Serang sejak Selasa. Selasa kan, bener. Kondisi terkini Nikita Mirzani diungkap oleh karyawan yang kini menjadi admin akun Instagram miliknya. Dia bernama Jessica Tiffany memastikan bahwa Nikita Mirzani dalam kondisi baik-baik saja. Hal ini disampaikan melalui akun Nikita Mirzani di Instagram. Dia menyebut dirinya dan manajer baru saja membawakan baju untuk Nikita Mirzani dan memohon doa agar Nikita Mirzani lekas pulang ke rumah. Ya, ini memutuskan fakta bahwa Nikita tuh kebal hukum ya. Iya. Kan aset negara atau kebal hukum dan lain-lain. Sama ini kan dibilangnya siapa sih, orang-orang bertanya-tanya, siapa sih Nikita Mirzani kok kayaknya kebal hukum, di beberapa kali dipanggil polisi. Itu yang bicara seperti itu netizen yang mendukung oposisi pemerintah. Sebenarnya. Tapi setelah Nikita Mirzani ini ditahan tuh pada namanya juga netizen ya berbondong-bondong ke akunnya si Nindi Ayunda ini yang merupakan kekasih Dito Mahendra yang kemarin berseteru tuh kan sama si Nikita Mirzani, dan itu bilangnya makasih Nindi Ayunda, itulah intinya sudah membuat Nikita Mirzani akhirnya bisa ditahan bla 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 gitu. Oke, ada komentar dari Sobat Negeriku dari Angga SBB BKL. Tidak boleh ada yang kebal hukum saat ini. Kalau mau cerita keadilan di negeri ini mau ditegakkan kembali. Oke, ada lagi dari Pak Dodi Derajat. Siapapun orangnya, kalau salah ya salah. Hukum tetap berjalan sesuai dengan undang-undang. Di negara kita tidak ada yang namanya orang kebal hukum. Ya, betul. Jadi, udah lanjut aja gitu ya. Kita lanjutkan ke berita nomor 2. Case close. Dan berita terpopuler kedua masih di dunia entertainment yang kemarin heboh, tahu dong. Rumah tangganya siapa? Leslar. Lesti Kejora. Dia baru saja pamer nongkrong bareng sahabatnya. Akhirnya dia kembali lagi aktif di media sosial setelah mencabut laporannya atas dugaan KDRT terhadap suaminya. Siapa? Rizky Bilar. Lupa gua. Dia masih banyak fans ya? Kan dia nggak butuh fans. Gimana sih lo? Oke. Tapi kan dia ajang pencarian bakat kan? Iya. Terus butuh SMS kan? Iya. Itu butuh fans. Bayar lagi SMS-nya, iya nggak sih? Gitu, terus gitu. Setelah lama vakum akibat kasus KDRT yang dilakukan Rizky Bilar, dia mengunggah foto terbaru melalui akun miliknya. Jadi Lesti Kejora ini terlihat bahagia dan bersinar-sinar kayak lo kalau baru ketemu sama teman lama lo gitu, gimana sih? Hai, apa kabar Cin? Gitu. Tasnya udah Hermes ya. Udah Michael Kors ya, udah LV lah dia. Gitu. Dia sosialita ya? Enggak sih, mungkin nggak kayak gitu. Gue mah cuman impersonate aja. Lesti memperlihatkan momen saat nongkrong alias berkumpul dengan beberapa sahabat. Tulisnya, dia menuliskan keterangan Masya Allah di Instagramnya. Dalam foto tersebut, Lesti tampak berpose dengan sejumlah sahabat dari kalangan selebritas seperti Aurel, Melody XJKT48, Dinda Hau, Kesha Ratuliu, dan lain-lain. Dia sebelumnya sempat vakum di media sosial ya sejak 1 bulan yang lalu terkait kasus tersebut. Kemudian bermasalah dia mengalami KDRT atas suaminya Rizky Bilar. Bahkan Rizky Bilar sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun akhirnya dia memilih berdamai dan berkumpul kembali. Mencabut laporan dari kepolisian itu ya. Bagaimanapun juga Rizky Bilar adalah bapak dari anak saya. Saya tidak butuh fans kan, saya tidak minta makan dari fans gitu.
Oh iya, siap. Ya, kok gue tahu banget ya dia ngomongnya apa gitu. Oke. Sekarang kita baca komentar dari Sobat Negeriku. Iya. Dari Mas Bagus Ari. Sudah diminta izin ke suami tercinta atau belum? Kalau gue habis berantem terus minta izin ke pacar tuh enggak. Enggak ya? Nggak bisa ya? Tapi nggak tahu ya kalau Lesti kan istri kayaknya sekarang boleh-boleh aja deh karena kan mau tobat nih suaminya. Ya kan udah damai ya. Udah damai. Ya semoga saja baik-baik saja, harmonis sampai akhir hayat ya Lesti dan Rizky Bilar. Ya. Demi Dede Fatih. Iya. Oke. Lanjut. Sobat Negeriku, kita sudah sampai puncak berita pekan ini. Nomor satu nih beritanya. Kriminal ya. Kriminal dan menyangkut dari Ferdy Sambo CS. Ferdy Sambo lagi. Tapi ini dari sisinya si salah satu tersangka ya. Yaitu Rizky Rizal. Nah, atau headline beritanya seperti ini. Wajah Rizky Rizal sampai pucat, Putri Chandrawati yang aktif mengajak. Ngajak apa nih? Apa tuh? Oke. Wajah Rizky Rizal sampai pucat, aktif mengajak Putri Chandrawati. Nah, penasihat hukum terdakwa Rizky Rizal, Erman Umar, menyebut kliennya berwajah pucat dan panik saat memanggil Barada Richard Eliezer di rumah pribadi Ferdy Sambo, Saguling, Jakarta Selatan. Nah, hal itu tertuang dalam eksepsi atau nota keberatan yang dibacakan penasihat hukum terdakwa Ricky di ruang sidang utama Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan. Bribka Ricky disebut diperintahkan Ferdy Sambo usai menolak permintaan bosnya itu untuk menembak Brigadir Yosua Nofriansah Yosua Huta Barat. Ketika terdakwa Rizky Rizal memanggil Richard Eliezer naik ke lantai 3 atas permintaan Ferdy Sambo, tampak wajah terdakwa Rizky Rizal pucat dan panik. Nah, Erman juga mengklaim kliennya tidak memberitahukan niat jahat Ferdy Sambo kepada Barada Richard lantaran bingung dengan apa yang didengarnya ikhwal permintaan penembakan Brigadir Yosua. Nah, sesampainya saya dibawa, kata Rizky Rizal nih, sesampainya saya dibawa menghampiri Richard Eliezer, saya dengan perasaan bingung. Seperti itu. Jadi dia menceritakan kronologi pembunuhannya dari pembunuhan Brigadir Joshua ya kala itu ya, gimana waktu itu si RR diminta untuk memanggil si Baradae untuk datang ke lokasi pembunuhan ya. Nah, dari dakwaan JPU ini yang menyebut Ricky mendukung rencana jahat Ferdy Sambo dengan mengikuti ajakan Putri Chandrawati ke rumah dinas dengan dalih isolasi mandiri. Kuasa hukum Ricky menilai itu mengada-ngada. Gitu. Seperti sama halnya kayak apa namanya si Putri Chandrawati ngomong nih Joshua mau memperkosa saya kayak gitu-gitu kan. Jadi kayak dinilai mengada-ngada gitu loh. Dan gimana terjadi kontradiktif lah antara perkataan Putri Chandrawati dan tersangka lainnya ya, seperti Richard Jadi kronologinya tuh kemarin dijelasin semua dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Brigadir Joshua. Brigadir Joshua, iya. Betul. Dan di situ terbukalah semua bagaimana kronologi pembunuhannya. Siapa yang mengajak, siapa yang nyuruh, siapa yang membuat skenario, siapa yang menghilangkan barang bukti, semuanya dibahas dalam sidang tersebut. Dan salah satunya yang diungkap adalah bagaimana kronologi saat mereka mengajak berkumpul di rumah di rumah Ferdy Sambo. Nah, netizen bilang gini nih, si Yogi Setia Prayoga, kasus yang sangat menjanggal ya, menjanggal sekali. Semoga kebenaran selalu berpihak ke orang yang baik. Amin. Dari Bapak Parikesit, maaf, boleh hukum tetap berjalan karena hukum mewakili negeri ini. Gitu. Nah, seperti kemarin kan si Baradae minta maaf sujud ya sama sujud ke keluarga ya, ke orang tuanya si Brigadir J. Pada waktu sebelum sidang itu videonya viral ya, menjadi momen yang mengharukan. Minta maaf dan dia menyampaikan kalau dia yakin kalau Brigadir J itu tidak bersalah dan Brigadir J itu baik dan tidak mungkin melecehkan si Putri Chandrawati, karena kan di tuduhan-tuduhan yang lain tuh Brigadir J dituding dia berusaha untuk melecehkan saya, memperkosa saya. Maka dari itu orang tua Brigadir J memberikan pesan penting kepada Baradae supaya kejujuran dia adalah nilai yang paling penting di kasus ini. Nah, gitu karena kan dia kayak tersangka utama ya, yang pertama kali tersangka
pertama kali selain Ferdi, pertama kali yang ditetapkan sebagai tersangka. Ingat banget tuh waktu itu. Jadi kuncinya ada di Baradae katanya gitu. Jadi sudah lagi orang tuanya Brigadir J juga udah menganggap Baradae seperti anak sendiri ya. Dan ini terpercaya, jadi person yang dipercaya sama keluarganya Brigadir J. Oh gitu. Ya. Jadi udahlah, kamu itu nanti kamu yang penting jujur aja, nanti kasusnya bisa selesai gitu. Oke, semangat Baradae. Itulah tadi reaction JPN.com minggu ini, panas ya. Kriminal yang kasus-kasus semua. Nikita Mirzani kasus. Coba kalau misalnya ada saran dan komentar, silahkan di komen di YouTube kita. Iya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan download aplikasinya di App Store dan Play Store. Saya Tika Piantoro dan saya Sergio Agasta. Sampai jumpa pekan depan. Dadah. Bye.